kebenaran terus akan ditunjukkan. Ya terus Pak. Ada lagi Pak. Boleh Pak. Ada lagi Pak. Allah melindungi saya. Terus Pak. Allah tahu kebenaran. Ya. Proyek Crombok ditolak Muhadjir disetujui Nadiem. Tuhan akan melindungi saya. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kemendikbud. Nadiem diduga terlibat dalam kasus pengadaan laptop Crombok di Kemendikbudristek periode tahun 2019 hingga 2022. Kerugian keuangan negara yang timbul akibat proyek tersebut senilai 1,98 triliun rupiah. Penetapan tersangka ini menambah daftar pejabat Kemendikbudristek yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madio mengatakan Nadiem Makarim mengungkapkan peran Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan Crombok tersebut. Nur Cahyo mengatakan Nadiem Makarim dianggap berperan meloloskan proyek pengadaan Crombok yang sebelumnya pernah ditolak oleh Mendikbud sebelumnya Muhadjir Effendi. Penolakan laptop Crombok di era Muhadjir Effendi itu, kata Nur Cahyo, lantaran gawai tersebut pernah gagal dalam uji coba tahun 2019. Sebelumnya Muhadjir Effendi tidak merespon proyek tersebut karena uji coba Crombok 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai sekolah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, di Indonesia, ucap Nur Cahyo. Namun kata Nur Cahyo, di tahun 2020 Nadiem Makarim menjawab surat Google untuk ikut partisipasi pengadaan alat TIK di Kemendikbudristek. Di mana saat itu Nadiem mengundang jajarannya yakni Dirjen PAUD Dikdasmen dan Kepala Litbang Kemendikbudristek serta staf khusus menteri untuk rapat tertutup melalui Zoom meeting dengan pihak Google pada 6 Mei 2020. Rapat dilakukan via Zoom meeting dan mewajibkan peserta menggunakan headset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK menggunakan Crombok sebagaimana perintah 6. Jelas Nur Cahyo. Atas perintah Nadiem Makarim pula, akhirnya Kemendikbudristek Dikti bekerja sama dengan Google untuk pengadaan Crombok. Nadiem mengaku tidak bersalah usai ditetapkan sebagai tersangka. Saya tidak melakukan apapun. Tuhan akan melindungi saya, kebenaran akan keluar, ujar Nadiem yang dijaga aparat sembari berjalan ke mobil tahanan. Nadiem mengklaim dirinya sebagai orang yang berintegritas dan akan selalu mengedepankan kejujuran dalam bekerja. Allah akan mengetahui kebenaran. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.